Kelas 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Bapak Dr. Anas Alipius MSc. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat, atau yang mewakili Kak Utari, yang kami hormati PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang kami hormati Kepala Bidang Pembinaan SD, Kepala Bidang Pembinaan SMP, yang sekaligus Pemjat PKG BJOK dan Pendidikan Guru Penggerak. Kasih kurikulum dan penilaian, serta Bapak Kepala Sekolah tempat penyelenggara, kakak-kakak fasilitator yang kami hormati, serta kakak-kakak PKG PJOK yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada murid pembelajaran tatap muka. Acara kita pada pagi hari ini akan diawali dengan yang pertama, pembukaan MC. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kota Sanggau. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan dari Bapak atau Ibu dari BGP atau perwakilan. Yang kelima, sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau sekaligus membuka kegiatan ini. Yang keenam, penutup. Yang ketujuh, foto bersama. Baiklah, kita akan berada di acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kota Sanggau. Hadirin semua dimohon berdiri.
Baik, kita akan berada di acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa kepada Kak Sabarudin untuk maju ke depan. Marilah kita awali kegiatan pembukaan destinasi PKG Pojokan dengan berdoa. Izinkan kami beragama Islam untuk memimpin dan yang beragama lain dapat menyesuaikan dengan keyakinan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi la yadurru masmuhu fil ardi wa las samai wa huwas samiul alim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan kami tak henti-henti yang mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan diseminasi PKG PJOK Kabupaten Sanggau. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap petunjuk dan ridho-Mu untuk selalu menyertai dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK Kabupaten Sanggau, sehingga kelak hasilnya dapat memberikan manfaat dan pengabdian khususnya kepada sekolah tempat kami mengajar. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, limpahkanlah kekuatan, keselamatan serta kesehatan kepada kami, agar kiranya kami dapat mengikuti dan melaksanakan kegiatan ini sampai selesai dan tanpa hambatan dan halangan suatu apapun. Ya Allah, jadikanlah momen kegiatan ini, diseminasi PKG PJOK ini, sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan dalam kompetensi kami sebagai guru PJOK. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, perkenankan dan terimalah doa kami. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Balai Guru Pemuda Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili kepada Kak Utari Nur Fatimah. Waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Bapak Dr. Andes Alipius, MSI. Yang kami hormati Kabid Pembinaan Pendidikan SD dan SMP, kemudian kreasi kurikulum dan penilaian Surdes selaku penjab PKG PJOK, para kepala sekolah penyelenggara, kakak-kakak fasilitator dan kakak-kakak peserta diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita dapat bertemu, dapat berjumpa dalam keadaan sehat dan berbahagia untuk kegiatan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada murid, pembelajaran tatap muka. Dan tentunya kami juga izin menyampaikan salam hormat juga dari Kepala Balai Guru Penggerak
Bapak Dr. Rosini, karena kebetulan beliau juga membuka di Kabupaten Keburaya. Dan kakak-kakak yang kami hormati, izin Bapak kami pada kesempatan ini untuk pedagogi PKGBJOK kami punya panggilan tersendiri Bapak Ibu. Jadi kami punya panggilan lebih akrab itu kakak-kakak. Ya, kakak-kakak izin ya. Jadi kakak-kakak, ya, biar lebih akrab dan lebih dekat gitu. Dan terkait ini kami perlu menyampaikan laporan atau sambutan kegiatan pada hari ini, yaitu terkait dengan program diseminasi PKGBJOK, yaitu program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani dan olahraga di beberapa jenjang, yaitu baik SD, SMP, SMA dan sebagainya ya. Dan perlu dibawa terkait dengan pembelajaran PKGBJOK ini, itu diatur dalam Perpres Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2021, yaitu tentang desain besar olahraga nasional, yaitu di mana program ini meningkatkan kompetensi guru pengampu mata pelajaran, khususnya mata pelajaran PJOK, yang agar dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Dan tentunya kami memiliki harapan besar kepada kakak-kakak fasilitator dan peserta yang telah hadir pada hari ini untuk dapat menyukseskan, dapat menghasilkan guru-guru atau peserta atau guru-guru pembelajar PJOK yang berkualitas dan tentunya berpusat pada murid serta bermakna, sehingga nantinya dapat mewujudkan murid-murid Indonesia terutama di Kabupaten Sanggau yang terkait Kabupaten Sanggau yang dapat secara mandiri berpartisipasi maupun beraktivitas dalam kesehatan jasmani secara hayat. Alhamdulillah untuk saat ini segala persiapan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Izin menyampaikan bahwa kegiatan ini telah kami mulai dari September, izin Bapak, pada mulai September, dan program ini berjalan kurang lebih 3 bulan dan ini sudah masuk bulan kedua, dan kesempatan ini kita lakukan untuk melakukan secara langsung tetap maya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas, Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajaran yang telah memberikan kesediaannya dan membantu dalam bekerja sama dengan Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat dalam kegiatan untuk pelaksanaan PTM ini. Dan kami juga tidak lupa terima kasih juga kepada penyelenggara, tempat penyelenggara, pada kepala sekolah. Kami juga terima kasih Bapak dan para kakak-kakak fasilitator yang telah mendampingi kakak-kakak peserta untuk sampai pada titik ini, dan kami harapkan untuk dapat sampai di akhir kegiatan nanti. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, dan izinkan sedikit saya menyampaikan pantun. Ke kota Sanggau membeli perak, pulangnya singgah ke Sukamaju. Mari sukseskan program PKGBJOK Guru Bergerak Indonesia Maju. Untuk akhir penutup, izin jalan-jalan ke matahari, tidak lupa membeli sepatu. Saya Utari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, karena kalau tadi pakai patut, saya bakal pakai patut juga. Oke, terus. Jika bicara tentang terasi, mari kita beli di Bali. Terima kasih kepada Kak Utari atas untuk hadir di sini di Sanggau Kota Tercinta di sini. Terima kasih. Baik, kita akan berada di acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau. Ya, sebelum dipanggil, mungkin kita akan adakan tanda dulu ya Pak Lubis ya. Sudah siap kata sambutan? Hati berbunga, riang gembira. Dengan hormat kami persilakan Bapak Dr. Adus Alifud MSI yang ceria.
Ya. Cek. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh MC ya. Ternyata MC kita ini kocak ya, tapi bagus. Ini pagi yang cerah ini ya, bagi guru-guru PJOK harus banyak tersenyum ya, karena kalau Bapak Ibu sudah tersenyum, murid-muridnya pasti senang. Tapi kalau Bapak Ibu guru PJOK-nya aja sudah cemberut ya, murid-muridnya pasti takut ya. Baik Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Kepala BGP atau yang diwakili ya oleh Ibu siapa tadi ya? Tadi, tadi pantunnya bagus ya. Saya belum dibuatkan pantun ya. Nanti kita balas pantunnya. Sebentar lagi Bu Erna kirim pantun ya. Terima kasih Bu Tari sudah hadir di Sanggau mewakili Kepala BGP, dan ini membuat program yang sangat bagus ya untuk para guru-guru kita ya, karena ini penting untuk penyegaran, untuk memberikan bekal tambahan pengetahuan untuk para guru kita, terutama PJOK ya, yang mungkin jarang sekali mendapatkan pengembangan kapasitas ya terkait bagaimana mereka melaksanakan tugas. Yang saya hormati para kepala bidang sini hadir semua ya, Pak Robert izin, tadi beliau masih ada kegiatan di kantor, ada Pak Budi, ada Pak Theo, ada Bu Erna, saya hadir bersama Bapak Ibu. Yang saya hormati para kepala sekolah, terutama Pak Suparja selaku tuan rumah hari ini ya, karena nanti kegiatan pelatihan ini tempatnya di 3 sekolah di Tari ya, ada di SD 2, SMP 1 dengan SMP 2. Nah, jadi terima kasih kehadiran para kepala sekolah ya, kepala sekolah SMP 1, SMP 2 yang ada di sini. Yang seperti para fasilitator, para coach kita nanti ini ya, yang bersama Bapak Ibu kurang lebih 3 bulan ya Tari ya. Pembelajaran ya daringnya 3 bulan, walaupun tatap mukanya seminggu ya, tatap mukanya seminggu, tapi proses pembelajarannya cukup lama, kurang lebih 3 bulan. Selama 3 bulan ya pasti banyak ilmu yang Bapak Ibu akan dapatkan ya. Dan yang paling berbahagia kakak-kakak ya, kakak-kakak ya, jadi panggilannya kakak, para guru PJOK ya, yang dulu kita sering biasa sebutnya guru penjaskes ya, lebih spesifik lagi guru olahraga. Nah, karena dulu yang terkenal olahraganya ya, sekarang jadi lebih luas ya, PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, jadi skupnya lebih luas, tugas Bapak Ibu semakin banyak ya dengan kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati ya, terutama para kakak-kakak ini, para guru-guru PJOK, guru penjaskes yang ada di satuan pendidikan, baik dari PAUD ya, kita sini ada pesertanya. Kalau saya lihat laporannya ada 1 orang dari PAUD, 67 orang dari SD, 25 orang SMP, 5 orang SMA, dan 5 orang SMK. Jadi cukup banyak ya guru olahraga kita, guru PJOK kita, meskipun kalau untuk tingkat
SMP ke bawah yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan, ya, kebutuhan kita masih banyak, masih cukup banyak Bapak Ibu, kebutuhan guru PJOK kita. Nah, makanya kemarin 2023 kita buka untuk P3K, guru PJOK-nya ya lulus semua yang memenuhi syarat. Tahun ini 2024 kita buka lagi untuk sisanya. Ya, formasinya banyak tahun ini. Kalau tidak salah saya 100 lebih ya untuk formasi guru PJOK. Karena kita ingin memenuhi kebutuhan guru PJOK ini, karena sekarang Bapak Ibu, kalau dulu guru penjaskes, guru olahraga, guru PJOK sekarang ya mungkin kalau dilihat dari fungsinya di sekolah, Bapak Ibu mungkin berada di urutan yang terakhir mungkin. Ya orang lihat guru olahraga sih kerjanya paling ngajar olahraga, ya tidak begitu penting, tidak diujiankan lagi olahraga itu, ya kan? Nah, malah ada yang jadi itu pelajaran tambahan, mungkin seperti itu. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu, apalagi dengan kebijakan pemerintah yang baru, ya, di mana bahwa desain besar olahraga nasional itu sudah ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek yang tadi disampaikan, ya, yang merupakan tindak lanjut dari Perpres 86 tahun 2021. Jadi sejak pemerintahan yang lalu, kebijakan terkait dengan pengembangan guru-guru PJOK ini semakin baik, ya, semakin mendapat perhatian penuh. Mengapa? Karena sekarang kan sistem pendidikan kita sudah jauh berubah mengikuti perkembangan. Apalagi di pemerintahan yang akan datang Bapak Ibu per 20 Oktober nanti, pemerintahan yang baru, presiden kita yang baru, ya, nanti program kerjanya lebih lagi berpusat ke bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan kesehatan para murid. Karena anak-anak sekolah inilah cikal bakal untuk bisa menciptakan bagaimana menuju Indonesia Emas tahun 45, Bapak Ibu, ya, harus dimulai dari anak-anak sekolah, harus dimulai dari murid-murid. Nah, nanti Bapak Ibu di pemerintahan yang baru ada lagi kementerian yang mengurus, ya, masalah jasmani dan kesehatan siswa, murid. Nah, kalau sekarang ada namanya Badan Gizi Nasional, ya, di pemerintahan sekarang ada Badan Gizi Nasional setingkat kementerian. Kemungkinan nanti akan menjadi menteri sendiri, mungkin menteri urusan makan siang gratis, ya, kita belum tahu lah nanti, ya, karena Pak Prabowo belum telepon saya kemarin, jadi saya belum tahu, tapi pasti ada. Kalau kita lihat standarnya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau memang program ini berjalan, pasti target utamanya adalah sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah. Nah, sekolah ini yang terkait dengan bagaimana pengembangan gizi, ya, bagaimana terkait dengan jasmani, kesehatan, itu adalah tugas guru-guru PJOK. Jadi nanti Bapak Ibu secara tidak langsung, ya, terkait dengan bagaimana program pemerintah tersebut. Nah, jadi tugas Bapak Ibu bukan hanya mengajar anak-anak untuk olahraga, ya, bukan hanya setiap hari mengajarkan anak-anak di luar kelas, lapangan mungkin, ya, tapi nanti akan lebih ke situ. Mungkin nanti akan banyak diberikan materi-materi terkait dengan bagaimana menciptakan pola hidup sehat, ya, sehat dalam arti jasmani, ya, termasuk
termasuk juga bagaimana pola hidup sehat terkait dengan menciptakan ya anak-anak yang siap untuk menerima pembelajaran di sekolah. Nah, mengapa penting Bapak Ibu? Karena kebugaran itu adalah faktor kunci utama ya. Kesehatan jasmani itu faktor kunci utama kita untuk beraktivitas. Kalau kita saat ini tidak bugar, tidak sehat, ya tidak mungkin bisa mengikuti pendidikan, pelajaran atau beraktivitas dengan baik, ya dengan maksimal. Makanya diperlukan ya adanya kondisi fisik yang prima. Nah, termasuk anak-anak kita juga. Nah, salah satu untuk bisa menciptakan kondisi fisik yang baik adalah melalui olahraga ya. Yang kedua harus asupannya mencukupi, gizi yang dimakannya juga tercukupi. Nah, ini menjadi aspek kesehatannya. Nah, kalau dua itu tidak berimbang Bapak Ibu, dia akan berakibat salah satu akan bermasalah. Contohnya dia fisiknya bagus ya, selalu melakukan aktivitas fisik tapi tidak ditunjang dengan gizi yang baik, bisa saja dia sakit ya. Nah gitu juga kalau dia gizinya bagus, makan terus tidak olahraga, bisa saja dia kegemukan, sakit juga seperti itu ya. Nah, jadi fisik itu penting ya, kebugaran fisik itu sangat baik, sangat penting, makanya ada gurunya yang mengajarinya seperti itu. Nah, hari ini Bapak Ibu dari Balai Guru Penggerak ya memiliki sebuah program untuk meningkatkan keterampilan pedagogi Bapak Ibu semua, para kakak-kakak guru PJOK ini yang lebih berpusat kepada murid ya. Apa itu program yang merupakan program pengembangan kompetensi guru PJOK? Supaya Bapak Ibu semua memiliki pemahaman ya, peningkatan pengetahuan, peningkatan kapasitas dan memiliki keterampilan ya yang lebih, dan juga penyegaran untuk Bapak Ibu yang sejak menjadi guru, mungkin setelah tamat dari pendidikan, dari sarjana, dari perguruan tinggi menjadi guru, apalagi yang sekarang baru diangkat menjadi P3K ya, mungkin belum pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti ini. Makanya momen ini sangat penting untuk Bapak Ibu ikuti ya, karena ini merupakan salah satu bentuk kepedulian ya, perhatian dari pemerintah untuk Bapak Ibu para guru PJOK. Karena peran Bapak Ibu ke depan tadi yang sudah saya sampaikan sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Karena nanti menunjang bagaimana membantu kepala sekolah untuk bisa menciptakan anak-anak didik yang memiliki fisik yang berkualitas ya. Nah, makanya program ini didesain dengan begitu bagus ya, sampai memakan waktu 3 bulan supaya hasilnya nanti bisa dievaluasi, bisa dilihat. Apa itu Bapak Ibu? Keterampilan pedagogi, guru pendidik jasmani, olahraga dan kesehatan yang berpusat kepada murid ya. Tentunya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan banyak hal dari para fasilitator kita. Mereka sudah lebih dulu mendapatkan pelatihan ya dari Balai Guru Penggerak yang mungkin nanti bisa dibagi ke Bapak Ibu yang jumlahnya cukup banyak ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada BGP dalam pelatihan ini ya, nanti akan difokuskan pada kelompok-kelompok kecil yang mungkin pada saat pelaksanaan bisa lebih efektif, karena ini juga membutuhkan ada praktek-praktek tertentu yang bisa dilakukan ya, supaya betul-betul hasilnya nanti bisa langsung dipraktikkan. Atau kalau sebesar seperti ini kan Bapak Ibu mendengar pidato ya, kadang-kadang tidak begitu fokus ya. Jadi nanti dengan sistem yang sudah dibuat ini ya, mudah-mudahan bisa
berfungsi dengan baik. Keterampilan pedagogi Bapak Ibu yang berpusat kepada murid adalah kemampuan untuk bagaimana Bapak Ibu bisa merancang, ya, mengelola dan melaksanakan proses pembelajaran yang menempatkan kebutuhan, minat dan kemampuan siswa sebagai pusat dari kegiatan pembelajaran. Nah, dengan kurikulum Merdeka sekarang, ya, memang pendidikan berpusat kepada murid. Guru harus sekarang lebih memperhatikan apa kebutuhan murid. Nah, makanya dalam guru penggerak juga yang diinisiasi oleh DGP, ya, tujuannya memang pembelajaran sekarang berpusat kepada murid, supaya murid-muridnya, ya, semuanya merasa mendapat perhatian yang sama. Tidak ada lagi murid yang menjadi anak emas, ya, anak perak, ya, ada juga yang mungkin anak terlantar. Nah, sekarang tidak boleh, ya, semuanya harus Bapak Ibu fokuskan, ya, untuk mendekatkan, ya, fokusnya pada murid. Nah, kenapa perlu? Ya, karena sekarang siswa-siswa inilah yang menjadi objek dari pembelajaran dalam rangka untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Murid-murid kalau kita dulu bisa dilepas Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa datang ke kelas, buka halaman sekian, baca, pahami, ya, buat resumenya, Bapak Ibu boleh keluar pada saat dulu. Kalau sekarang Bapak Ibu datang, buka halaman sekian, baca, Bapak Ibu keluar, muridnya juga keluar, sama ya. Nah, pola-pola sekarang berbeda, ya. Nah, tidak bisa lagi. Nah, makanya harus Bapak Ibu betul-betul memahami itu. Mengapa itu harus berpusat kepada murid itu, jadi supaya perhatiannya lebih, ya. Nah, karena sistem sekarang kan sudah berubah, zaman berubah, ya, kelakuan berubah mengikuti perkembangan. Beberapa keterampilan pedagogi yang harus Bapak Ibu kuasai, ya, yang berpusat kepada murid sebagai bagian penting dari guru PJOK, ya, yang harus Bapak Ibu bisa pahami, yang Bapak Ibu harus miliki beberapa kemampuan, ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus memiliki kemampuan untuk memahami karakteristik murid. Seperti saya sampaikan tadi, ya, para guru, terutama guru PJOK, harus mampu mengenali perbedaan individu. Karena dalam ruangan satu kelas, misalnya Bapak Ibu ada 20 siswa di kelas, 20 kepalanya pasti beda kelakuannya, ya. Nah, karena berbeda tadi, Bapak Ibu harus mampu mengenali karakter setiap siswa. Karena berbeda, makanya perlakuannya juga harus Bapak Ibu sesuaikan. Ada anak yang dikeraskan tidak ada masalah, misalnya Bapak Ibu berbicara agak keras sedikit, tetapi ada juga yang tidak bisa. Bapak Ibu keras sedikit, dia akan patah semangatnya, bisa menangis dan lain-lain. Ada juga Bapak Ibu yang dibaik-baiki tidak bisa, ya, mungkin perlu sedikit Bapak Ibu tegas. Ada karakter-karakter seperti itu, ya. Nah, jadi harus dipahami, termasuk guru olahraga. Karena minat anak, ya, terutama untuk olahraga itu pasti beda-beda. Ada yang senang berolahraga, ada juga yang tidak suka berolahraga. Ada yang hobi olahraga tertentu, senang. Ada yang senang sepak bola, ada yang senang voli, ada yang mungkin hanya senang jogging, ya. Nah, ini juga harus
Bapak Ibu pahami. Nah, makanya setelah dikenali itu, ya mungkin Bapak Ibu tahu apa kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak didik kita. Ya, kita sesuaikan. Ya, tidak bisa kita paksakan. Ya, dia harus paham, harus mahir semua cabang. Ya, karena tingkat kemampuan fisik dan kebutuhannya berbeda. Nah, tapi ini perlu pendekatan khusus, ya. Makanya nanti guru PJOK ini dia harus dekat-dekat sedikit dengan psikolog sebenarnya, supaya juga dia memahami. Nah, mungkin salah satu materinya nanti ya Bu Tari kasih juga materi tentang psikologi, supaya juga bisa memahami, ya minimal tahulah bagaimana menilai karakter anak didik. Nah, tapi tentunya Bapak Ibu untuk bisa memiliki kemampuan itu, ya Bapak Ibu juga pertama harus menyiapkan diri, dimulai dari diri kita. Karena kita ini adalah contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai guru, ya termasuk guru PJOK ini adalah contoh teladan utama yang dilihat oleh murid. Nah, kalau Bapak Ibu guru PJOK ya tidak sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan, nah kadang-kadang sulit juga ya. Anak-anak kita hari ini olahraga, tapi gurunya duduk ya. Bapak ya duduk, katanya kami duduk juga lah, seperti itu. Ya, nanti Bapak Ibu juga harus memberi contoh. Nah, untuk itu Bapak Ibu, untuk bisa memahami kemampuan karakteristik, ya, guru dapat merancang aktivitas yang relevan dan menarik bagi siswa. Nah, ini tugas Bapak Ibu, ya, bagaimana merancang teknik-teknik yang menyenangkan, yang menarik, mengajak mereka. Jadi tidak juga selalu begitu, ya. Guru olahraga, pendidikan jasmani, penjaskes, setiap minggu ngajarnya seperti itu saja. Yang dipelajari itu ya, karena gurunya ahli bola voli, setiap minggu, setiap bulan yang diajarinya bola voli ya terus, ya. Nah, sehingga murid-murid yang nggak suka bola voli cuek-cuek saja dia, ya. Nah, itu Bapak Ibu, jadi itu penting ya, memahami karakter. Yang kedua, Bapak Ibu, kemampuan pedagogi yang harus Bapak Ibu miliki adalah bagaimana desain pembelajaran yang fleksibel dan diferensiasi, ya. Nah, ini terkait dengan yang tadi sudah saya sampaikan, karena guru harus berpusat pada murid, perlu merancang kegiatan yang bervariasi dan fleksibel agar disesuaikan dengan kemampuan siswa, ya. Ini terkait tadi, kalau Bapak Ibu sudah memahami, bisa mengetahui ya kemampuan para siswa, Bapak Ibu bisa mendesain teknik pembelajaran apa yang cocok, ya, yang menyenangkan tadi itu, yang sesuai dengan kemampuan belajar siswa. Yang ketiga, mampu memberikan umpan balik yang konstruktif, ya, umpan balik yang positif dalam membangun semangat. Nah, jadi siswa-siswa kita tuh harus terus dimotivasi, ya, dimotivasi untuk mengembangkan bakatnya. Pasti semua siswa memiliki bakat olahraga, pasti ada, ya, walaupun tingkat kemampuan dia mengeksplor bakatnya itu mungkin berbeda-beda. Nah, makanya sekarang sudah terkait dengan Perpres 61 tahun 2001 itu tentang desain, ya, olahraga nasional itu, supaya nanti bakat-bakat siswa itu bisa terangkat, bisa termotivasi, dan bisa didorong untuk menjadi, ya, atlet-atlet yang berprestasi. Nah, kita kan bangga Bapak Ibu kalau ada murid-murid kita yang berprestasi, karena kita bisa menemukan, ya, minat bakat yang memberikan umpan balik yang positif
Jadi kalau memang ada anak kita yang paham atau mahir atau memiliki bakat dalam olahraga tertentu, ya tugas Bapak Ibu harus mendorong, memotivasi, ya jangan didiamkan, dibiarkan, karena itu tadi, ya karena mungkin ada kepentingan subjektif. Karena kita tahu Bapak Ibu olahraga di Indonesia ini mengapa tidak bisa maju, ya mengapa sekarang sepak bola saja banyak naturalisasi, karena masih banyak kepentingan subjektif. Untuk bisa mengikuti seleksi nasional misalnya, ya itu harus ada kepentingan tertentu, paling tidak dekat dengan pelatih, dekat dengan ofisial, dekat dengan pengurus, ya. Nah, tapi kalau memang dia memiliki bakat-bakat yang betul-betul memiliki prestasi, dia bisa muncul sendiri, Bapak Ibu. Ya, contohnya kita dari Kalbar ini kan sudah banyak. Kemarin di Olimpiade kita bisa dapat emas untuk panjat tebing misalnya. Ya. Nah, itu kan dimulai dari sekolah. Belajarnya dari mulai usia dini pembinaannya, ya terutama untuk guru SMP, SMA, SMK. Kalau guru-guru SD mungkin belum, ya mungkin hanya akan mengenali atau mencari bakat-bakat yang tingkatannya ya masih pemula. Nah, kita juga ada beberapa event untuk bisa menyalurkan itu. Ya, kita ada namanya OSN ya. Nah, itu juga salah satu bentuk menyalurkan bakat-bakat olahraga yang ada. Nah, dengan jumlah guru PJOK yang banyak di Sanggau, ya harapan kita Sanggau ini bisa memiliki atlet-atlet yang bisa bersaing di tingkat nasional. Kita di PON ya belum banyak juga prestasi kita, walaupun ada ya banyak. Kita berada di pertengahan lah di Kalbar ini dan itu banyak. Nah, kemarin juga di Peparnas ya untuk yang disabilitas malah ada juga anak-anak kita. Artinya apa Bapak Ibu? Potensi kita ini ada ya, potensi anak-anak kita ini ada. Tinggal bagaimana kita mendorong yang memberikan umpan balik supaya mereka memiliki kemampuan untuk terus berkembang, meningkatkan prestasinya. Ya. Terus yang keempat, fasilitasi pembelajaran kolaboratif. Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kolaborasi antar siswa. Ini semua Bapak Ibu ya merupakan bagian daripada yang dibangun untuk bisa menciptakan pendidikan yang berkualitas itu. Ya termasuk juga pendidikan olahraga. Siswa harus bisa diskusi, kerja tim, dan bekerja sama dalam ya menciptakan prestasi-prestasi yang ada. Ada kolaborasi ini penting Bapak Ibu. Pihak sekolah juga harus bisa berkolaborasi, karena terutama Bapak Ibu PJOK ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kita ini terutama terkait dengan olahraga pasti memiliki induk-induk organisasi ragaan. Kalau nanti Bapak Ibu ingin meningkatkan prestasinya, kalau Bapak Ibu tidak bisa berkolaborasi dengan induk-induk itu, ya bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mensupport murid-murid kita yang berprestasi untuk ikut dalam ya perlombaan-perlombaan yang lebih tinggi untuk bisa mengembangkan prestasinya. Nah, kolaborasi ini penting karena ini yang menjadi ya jalan terbaik untuk bisa mengukur kesuksesan Bapak Ibu menciptakan
ya anak-anak didik kita yang berprestasi dan berkualitas itu. Nah sekarang kan zamannya zaman teknologi, ya. Nah, sekarang zamannya zaman kolaborasi. Nah, tidak bisa lagi kita hanya berada di kelompok kita saja, ya seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, ya penggunaan metode pembelajaran aktif. Nah, guru PJOK perlu mengimplementasikan metode pembelajaran yang mengajak siswa untuk aktif bergerak, berpikir, terlibat dalam kegiatan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, nah, pembelajaran bisa dalam bentuk kegiatan, proyek, ya bisa aja Bapak Ibu lakukan. Bisa juga Bapak Ibu buat simulasi permainan dan kegiatan-kegiatan interaktif. Nah, karena memang tugasnya itu, ya. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, dia punya standar-standar tertentu. Pasti ada SOP-nya, ya sudah ada semua aturan-aturannya. Terus selanjutnya Bapak Ibu, kemampuan pedagogi yang harus juga Bapak Ibu miliki adalah penerapan pembelajaran berbasis inquiry dan penemuan. Ya, Bapak Ibu tadi saya sampaikan harus bisa menemukan konsep-konsep, melakukan eksperimen dan refleksi, ya, terhadap kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sering Bapak Ibu lakukan. Karena ya dengan perkembangan yang terjadi saat ini tidak bisa lagi kita hanya berpaku atau terpaku dengan metode atau cara-cara yang biasa kita lakukan. Perlu ada inovasi, ya. Perlu ada pembelajaran khusus atau inovasi atau eksperimen yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, kemampuan itu harus ada, ya. Karena sekarang dituntut bukan hanya ya PNS, pegawai atau guru yang hanya biasa-biasa saja Bapak Ibu. Nah, dituntut juga Bapak Ibu punya terobosan, ya, punya kemampuan untuk menyesuaikan dengan perubahan, harus mampu beradaptasi. Nah itu, ya. Jadi Bapak Ibu semua bukan berarti guru PJOK ya hanya tugasnya itu saja, tapi Bapak Ibu bisa terus berkembang. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu juga mampu memberikan penilaian yang berpusat kepada siswa. Nah, penilaian terdekat ini lebih bersifat normatif dan terus-menerus fokus pada perkembangan individu siswa. Ya, kita harus bisa melihat perkembangannya. Pada saat dia mulai masuk kelas 1 misalnya, ya, atau di SMP masuk kelas 7 sampai kelas 9 nanti, ya ada perkembangannya. Setelah dia masuk SMA, ya mulai dari kelas 10 sampai nanti dia tamat kelas 12, ya ada peningkatan prestasinya. Nah, ini juga harus Bapak Ibu bisa lakukan pemantauan. Nah, makanya kolaborasi tadi antar guru juga penting, ya. Kalau dia misalnya berprestasi di SMP, nanti pada saat dia di SMA bagaimana? Apakah dia berkelanjutan, ya, atau tidak? Nah, ini tugas Bapak Ibu guru semua untuk memantaunya, untuk berbagi informasi, untuk bersama-sama. Nah, makanya tadi seharusnya pengurus cabang-cabang olahraga itu harusnya guru PJOK terlibat. Ada nggak jadi pengurus di sini? Pasti banyak, ya. Nah, karena Bapak Ibu yang paling memahami, yang paling mengetahui bagaimana potensi dari calon-calon atlet kita.
Bapak Ibu juga yang memahami bagaimana teknik pembinaan, ya, strategi-strategi untuk peningkatan prestasi yang terkait dengan keolahragaan. Nah, ini perlu, ya, supaya tadi pembinaannya bisa berkesinambungan, keberlanjutannya tetap terjadi. Karena pembinaan olahraga ini kan tidak bisa instan, Bapak Ibu. Ya, tidak ada atlet yang 1 tahun menjadi atlet langsung menjadi juara berprestasi, jarang sekali, ya, kecuali atlet kelereng kali ya, bisa ya. Tapi kalau atlet lain kayaknya sulit, ya, dia pasti dimulai dari pembinaan usia dini dulu, bertahun-tahun dia latihan, ya, baru bisa berprestasi. Nah, karena olahraganya agak berbeda dengan yang lain, ya. Itu beberapa kemampuan, ya, yang harus Bapak Ibu miliki selaku guru PJOK, ya, dalam rangka meningkatkan kemampuan pedagogi Bapak Ibu yang lebih berfokus kepada murid, ya. Nah, jadi kita harus sepaham, ya, kita harus memiliki pengetahuan kemampuan yang sama, kita harus memiliki komitmen yang sama untuk bisa mewujudkan ini, ya. Nah, itu beberapa hal Bapak Ibu, karena keterampilan pedagogi yang berpusat pada murid membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung, di mana siswa merasa dihargai, ya. Kalau Bapak Ibu guru tadi lebih perhatian dengan para siswa, ya pasti siswa merasa dihargai. Kalau dia ada masalah, dia akan berbicara dulu dengan gurunya, nah, daripada dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak baik, meluapkan kesalahan dia, seperti itu, ya. Siswa juga termotivasi untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, di harapan kita seperti itu, ya, dengan Bapak Ibu tadi lebih berfokus pada murid-murid kita, ya, semakin termotivasi, ya, semakin bersemangat untuk berprestasi, untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran Bapak Ibu semua. Mungkin itu, ya, beberapa hal pengantar yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Tari, ya, salam untuk Kepala BDP, ya. Semoga nanti ada kesempatan lain bisa makin ke Sanggau lagi. Mungkin ada kegiatan, mungkin nanti di penutupan boleh ya Pak, ya, kita undang, ya, Pak Dr. Wasimin supaya berikan semangat motivasi lagi kepada para guru PJOK kita yang sudah mendapatkan pelatihan, ya, pendidikan ini supaya lebih kuat lagi dan Sanggau, ya, bisa lebih berprestasi dalam bidang olahraga. Amin. Ya, harapan kita seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu, ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak benar, ya. Kondisi sekolah kami masih seperti gini, ya Pak Suparja, ya, belum banyak yang bisa kita poles, tapi lumayan lah, SD2 ini lumayan, ya. Karena lokasinya agak sempit, memang agak sulit untuk kembangkan lagi. Mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus lagi, ya. Baik, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, acara kegiatan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada murid hari ini Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat belajar untuk kakak-kakak, ya, karena ini masih wajar dipanggil kakak-kakak karena kalau lihat mukanya masih muda-muda semua, ya. Nah,
Karena guru-guru olahraga ini kan pasti orang-orangnya sehat, ya, dan harus bugar. Nah, nanti kalau Liga ASN ikut lagi ya. Nah, yang hobi olahraga, yang hobi sepak bola, ya. Nah, melalui PGRI juga banyak ya perlombaan-perlombaan yang melibatkan guru-guru olahraga. Ya, tetap semangat Bapak Ibu semua, ya kakak-kakak semua, untuk menciptakan generasi muda kita yang lebih baik. Ya. Demikian, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antun Pak, antun Pak, antunnya lupa Bu, antunnya lupa Bu. Dan karena Pak Livius belum menyampaikan takdirnya, mungkin akan saya bantu juga. Jalan-jalan ke kota Medan. Salah. Betul ya. Oke. Jalan-jalan ke kota Medan. Jangan lupa beli durian. Terima kasih kami ucapkan atas kata sambutan dan pembukaan. Baik, kakak-kakak, kita berada di akhir acara, yaitu di bagian penutup. Sebelum mengakhiri acara kita hari ini, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Semoga PKG ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sanggau. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Baik, kepada hadirin kita ada acara foto bersama. Untuk itu silakan berdiri. Kepala Pak Livius silakan untuk maju. Iya.